Selamat malam. Gimana kabar kalian semua? Semoga malam ini kalian semua sedang baik-baik aja, sedang happy-happy aja melewati hari-hari yang yang terasa berat mungkin karena cuacanya mendung-mendung gini ya, udah masuk musim hujan. Oke teman-teman, balik lagi bareng Indah di Cerita dari Indah yang pastinya akan menceritakan atau sharing tentang banyak hal yang udah kalian bagi ke Indah, dan kita akan diskusi bareng juga. Indah akan menyampaikan beberapa hal, memberikan saran, masukan seperti apa yang kalian minta dari cerita kalian. Seperti sebelum-sebelumnya, cerita kali ini Indah dapat dari seseorang yang udah DM di Instagram di @indahdwi.93, dan dia katanya minggu lalu tuh udah nonton YouTube-nya Indah. Thank you ya, seneng banget. Dan akhirnya dia memberanikan diri buat cerita malam ini. Langsung aja ya. Hai Kak, aku S. Aku minggu lalu udah nonton YouTube-nya kakak loh. Wah senengnya. Jadi aku mutusin buat minta saran sama kakak. Aku mau minta saran gimana sih cara ngadepin circle yang resek dan buat aku gak nyaman banget. Bisa dibilang toxic circle lah kak, dan itu benar-benar ganggu pikiran aku. BTW aku sekarang anak kosan yang baru pindah sekitar 3 bulan. Jadi please kasih aku saran kak. Thank you kak, sukses selalu. Oke Es, thank you banget ya udah nontonin cerita dari Indah yang minggu lalu tuh yang kita bahas toxic relationship, dan minggu ini dia menanyakan tentang toxic circle. Jadi masih ada hubungannya ya. Oke, pertama-tama aku mau ucapin makasih buat kamu karena kamu udah bertahan. Bertahan tuh bukan hal yang mudah, bukan hal yang sulit. Jadi aku amat sangat mengapresiasi bagi teman-teman yang sudah tahu atau sudah sadar dalam dirinya itu kalau keadaannya itu bukan keadaan yang baik-baik aja, bukan keadaan yang menyenangkan, tapi dia udah coba untuk bertahan, melewatinya dulu, bertahan sekuat tenaga dia yang dia bisa, sampai dia memutuskan untuk meminta bantuan atau meminta saran dari orang lain. So thank you ya Es, peluk daun dari aku. Oke, kita lanjut lagi. Toxic circle itu tuh hal yang bisa dibilang di zaman sekarang itu banyak banget terjadi, khususnya buat kalangan milenial. Itu kita penting banget untuk mendapatkan circle yang positif, circle yang bagus. Kenapa? Karena kalau circle kita udah bagus, lingkungan kita udah mendukung, apa yang kita lakukan itu bisa terasa lebih positif dan lebih enjoy kita jalani. Karena segala sesuatu yang udah nyaman nih buat kita itu pasti akan terasa lebih ringan juga. Nah, buat kamu S yang saat ini sedang ada di lingkungan yang toksik banget menurut kamu, circlemu itu nggak sehat, nggak nyaman. Saran aku, kalau emang kamu udah nggak kuat banget, yang harus paling pertama kamu lakuin tuh tanya ke diri kamu sendiri, sampai sejauh mana kamu masih mampu bertahan, sejauh mana kamu untuk tetap survive ada di lingkungan itu dan menghadapi orang-orang di sekitar kamu. Kalau emang kamu masih mampu untuk bertahan, silahkan dilanjutkan dengan berbagai persyaratan yang ada dalam diri kamu. Maksudnya itu kayak gini, persyaratan di dalam dirinya itu kamu harus buat konsekuensi sama diri kamu kalau kamu gak akan dengerin omongan mereka, gak akan nanggepin mereka, anggap masa bodoh apa yang dikatakan mereka, dan kamu terus maju ke depan sesuai dengan apa yang emang kamu mau. Nah, kalau emang kamu sudah sanggup untuk buat konsekuensi sama diri kamu dengan kayak gitu, gak ada masalah, kamu bisa lanjut, kamu bisa tetap tinggal di lingkungan itu. Tapi kalau kamu udah di tahap benar-benar gak sanggup lagi, benar-benar lingkungan ini udah buat kamu jadi orang yang negatif, jadi orang yang bukan diri kamu, udah stop, pindah, cari lingkungan baru, cari circle yang lebih positif lagi, cari lingkungan tempat tinggal, lingkungan kosan yang membuat kamu ngerasa nyaman, yang bisa membangun diri kamu, yang bisa menunjukkan siapa sih kamu sebenarnya, yang bisa menerima kamu tentunya, dan
yang tidak membuat kamu merasa kamu ada di lingkungan yang toksik. Meskipun pindah itu bukan hal yang mudah ya, mungkin banyak pertimbangannya, khususnya untuk anak kos. Bisa jadi untuk seorang anak kosan, pindah kos itu hal yang sangat amat berat, yang perlu pemikiran dan perlu pertimbangan yang matang. Bisa jadi karena pertama, jarak antara kos dengan kampus. Kedua, jarak antara kos dengan tempat kerja bagi yang sudah kerja, atau biaya kos, harga sewa kos. Itu istilahnya jadi pertimbangan banget. Kenapa? Kita awalnya pindah ke kos itu bisa jadi karena dia salah satu yang masuk kriteria kita, yang harganya murah, jaraknya dekat. Nah, tapi ternyata setelah kita sampai di kosan itu, lingkungannya nggak menjamin, lingkungannya benar-benar toksik ya, dan itu membuat kita nggak nyaman dan kita harus pindah lagi. Itu perkara berat loh untuk anak kosan, bukan asal mau pindah sekarang besoknya udah langsung pulang, enggak kayak gitu. Banyak pertimbangan yang kita lakukan. Nah, kalau kamu udah bisa mempertimbangkannya, misalnya kamu ngerasa emang ini udah nggak nyaman banget, ini udah toksik banget lingkungan kamu itu, dan kamu mau pindah dengan catatan kamu udah siap dengan dananya, kamu udah siap dengan jarak tempuh yang mungkin nggak sama seperti kosan kamu sebelumnya, dan keluarga kamu di rumah juga udah menyetujui, it's okay, pindah aja. Itu nggak apa-apa, itu jauh lebih baik kita menemukan tempat kosan yang lebih lebih friendly gitu ke kita, lebih nyaman ke kita, dan yang lebih menerima kita tentunya. Karena kalau kita bertahan di tempat yang tidak menghargai kita dan tidak menerima kita, sebagaimanapun benteng yang kita buat, ada kalanya kita akan bisa kecolongan kayak gitu. Ada kalanya kita ngerasa loh kok gini sih kayak gitu. Sekuat apapun kita membuat benteng, sekuat apapun kita bodoh amat, sekuat apapun kita cuek, ada kalanya kita ngerasa rapuh, dan apa yang mereka omongan tuh masuk, apa yang jadi omongan mereka tuh masuk ke pikiran kita, dan itu akan mengganggu kita banget. Jadi kalau emang kamu udah siap dengan second choice kamu, udah punya tempat lain yang menurut kamu lebih oke, lingkungannya lebih nyaman, ya pindah aja. Dan tips dari aku itu, sebelum kamu pindah, kamu survei dulu tuh jangan cuma 1 atau 2 kali. Paling enggak kamu kesana itu 3 atau 4 kali, dan alangkah baiknya kalau di tempat selanjutnya nanti, kalau misalnya kamu udah positif mau pindah, kamu punya seseorang, maksudnya punya teman atau kenalan yang udah tahu lebih dulu kondisi tempat itu kayak apa. Karena kalau misalnya sekarang kamu pindah dari kos yang A ke kos B dalam kondisi yang sama gitu, maksudnya kamu kesana cuma 1 atau 2 kali, nggak ada yang kamu kenal di sana, kamu pindah dengan harapan kamu mendapat tempat yang lebih nyaman dari tempat yang tadi, ternyata ujung-ujung sama aja kan, mending jangan kayak gitu. Mending kamu bertahan di tempat sebelumnya, tapi bentengi diri kamu, terus kalau bisa benar-benar bodo amat lah, benar-benar cuek, persibuk diri kamu kayak gitu, buat kamu gak ada waktu untuk mikirin omongan orang lain. Itu akan jauh lebih oke gitu, daripada kamu yang ngikutin ego karena udah gak tahan tiba-tiba pindah tapi tanpa ada survei terlebih dahulu. Itu sama aja bahayanya. Nah, tapi kalau emang kamu udah benar-benar gak tahan di lingkungan kamu yang sekarang, kamu survei dulu berapa kali lah gitu, cari teman gitu, tanya teman yang kamu kenal atau orang siapalah, keluarga atau apa, tempat kamu nanya gitu kan. Nah, kalau kamu udah benar-benar tahu kondisi di sana itu kayak apa dan udah sesuai menurut kamu, dan kamu udah siap mental, dari keluarga kamu juga udah menyetujuin, dan banyak pertimbangan-pertimbangan lainnya yang bisa membuat kamu untuk pindah ke sana, ya udah let's go gitu. Ngapain kita bertahan di tempat yang benar-benar toksik, ya enggak sih? Nah, tapi dengan catatan di tempat baru pun kita harus bisa beradaptasi. Kita harus bisa menyesuaikan diri kita gimana attitude atau gimana orang-orang di sana tinggal gitu. Karena biasanya
beda tempat, beda lagi tata cara atau sopan santunnya gitu kan. Nah, tugas kita sebagai istilahnya orang yang menjadi tamu kan, kita tetap tamu karena kita ada orang baru itu, kita harus tahu attitude kita. Kita harus jaga sopan santun kita, jaga sikap kita. Terus yang pasti kita jangan pernah buat onar ya dimanapun, karena mungkin awalnya orang tuh ngerasa kita ini orang baru, jadi mereka tuh banyak menerka-nerka tentang kita, banyak kayaknya tuh banyak kayaknya lah pokoknya. Nah, untuk menghindari itu kita lebih sering beradaptasi satu sama lain ya. Dan untuk lingkungan kamu yang sekarang, aku mau bilang kalau emang lingkungan kamu yang saat ini benar-benar membuat pikiran kamu kacau, entah dengan apapun alasannya, aku nggak tahu, tapi emang dia sangat mengganggu kamu, ya udah biarin aja, sibuk diri kamu selama sisa waktu kamu di sana sebelum sampai akhirnya kamu memutuskan untuk pindah. Sibuk diri kamu. Tapi kalau misalnya kamu tidak memutuskan untuk pindah dan tetap bertahan, ya udah, perkuat mental kamu, perkuat hati kamu, dan yang pastinya kamu harus lebih banyak belajar lagi untuk sabar dan lebih banyak lagi untuk menerima ya. Kenapa? Karena kalau kita udah bisa sabar dan menerima diri kita, apapun omongan orang itu gak akan ngaruh ke kita. Karena kita beranggapan ya udah, diri saya berharga, diri saya patut untuk saya hargai, jadi orang mau ngomong apa aja tentang kita itu gak masalah. Gak jadi gak akan jadi pisau yang dapat menyayat-nyayat diri kita tuh enggak. Tapi kalau kita emang udah ngerasa dari awal kita tuh udah insecure, kayak yang aku bahas kemarin, pernah aku bahas tentang insecure. Kalau kita emang udah ngerasa diri kita insecure, sedikit aja orang ngomong tentang kejelekan kita tuh itu kebawa ke pikiran kita. Nah, begitu juga yang terjadi di circle yang toksik itu gitu. Kalau orang yang nggak senang sama kita, ya pasti akan mencari kejelekan kita, akan berusaha menguak-nguak mencari sesuatu yang nggak kita senang, sesuatu yang membuat kita ngerasa down. Itu pasti. Kenapa? Karena biasanya kesenangan mereka itu membuat kita ngerasa lemah atau membuat kita merasa jatuh. Nah, itu yang harus kita perkuat. Tapi kalau mental kita sudah kuat, hati kita sudah kuat, kita sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi hal-hal seperti itu nggak akan ada masalah. Dan satu lagi, hal seperti itu tuh nggak bisa langsung instan. Itu tuh harus dipelajari atau memerlukan jam terbang ya. Yang namanya belajar apapun itu selalu butuh jam terbang. Begitu juga untuk melatih kesabaran diri kita, untuk melatih mental kita itu perlu jam terbang. Kalau emang kamu mau tetap bertahan, kamu berarti harus lebih memperkuat diri kamu, lebih mempertajam mental kamu, hati kamu gitu. Ya udah, bersikap bodo amat asal tetap dengan attitude yang ada di tempat itu atau kesopanan yang ada di tempat itu. Itu yang paling utama. Dari aku sih sarannya yang dua itu aja dulu untuk menghindarinya. Karena aku juga belum tahu pasti gimana sih lingkungan kamu yang kamu maksud itu, dia itu nggak nyamannya tuh dalam hal apa gitu. Bisa jadi dalam hal perilaku atau dalam hal yang istilahnya diomongin dari belakang. Diomongin dari belakang larinya. Karena hal itu yang sangat lumrah ya untuk di lingkungan mahasiswa, di lingkungan anak kos-kosan, itu banyak yang nampak di depan itu good, tapi pada akhirnya fake. Nah, itu yang sering terjadi. Mungkin bisa jadi itu yang tadi sama kamu ngerasa gak nyaman dengan keadaan mereka, keadaan lingkungan kamu seperti itu, atau dengan perilaku yang membuat kamu gak nyaman, misalnya berisik atau gak tahu aturan, pulang seenaknya, bertingkah semaunya. Itu juga bisa jadi yang buat kita gak nyaman. Tapi aku gak tahu pasti karena kamu belum menjabarkan gitu secara jelas. Kamu cuma ngasih aku tuh garis besarnya aja, jadi aku juga menjabarkan secara garis besar dan lumayan mendetailkan ini kalau seandainya itu terjadi sama kamu ya. Jadi yang aku minta sama kamu untuk saat ini, sebelum kamu memutuskan untuk pindah atau kamu memutuskan untuk bertahan,
udah bersikap bodo amat, perkuat hati kamu, perkuat mental kamu, dan terus sibukin diri kamu. Jangan sampai kamu ikut terjerumus jadi orang-orang yang circle juga untuk jadi orang-orang yang circle juga sama teman kamu yang lain, kayak gitu ya. Jadi kamu tetap jadi orang yang baik di sana, tetap mempertahankan jadi jati diri kamu di sana. Dan yang terakhir, lingkungan itu bisa mempengaruhi kita menjadi lebih baik atau terkadang bisa membuat kita menjadi lebih buruk, tergantung bagaimana kita menanggapinya ya. Kalau kita menanggapinya dengan santai, ikhlas, bodo amat atau sabar, itu nggak akan ngaruh ke kita. Tapi kalau kita menanggapinya dengan emosi, dengan amarah, itu bisa jadi bumerang juga buat kita. Jadi kalau mau tumbuh itu kita harus tahu dulu rasanya sakit. Nah, begitu juga untuk tahu lingkungan yang tepat, kita juga harus tahu lingkungan yang salah dulu. Karena dengan lingkungan yang salah, kita akan tahu menuju jalan ke lingkungan yang benar. Oke? Dan aku masih nunggu cerita dari teman-teman lagi. Aku masih nunggu apa yang membuat teman-teman ngerasa resah, apa yang membuat teman-teman ngerasa gak nyaman. Itu teman-teman ceritain aja ke aku. Ingat, langsung DM di Instagram aku @indahdwi.93. Nanti aku akan bacain cerita kalian. Aku akan kasih saran sesuai dengan apa yang kalian minta. Dan semoga kalian bisa lebih aware lagi dengan apa yang terjadi di lingkungan kalian. Pokoknya be healthy, be safety ya teman-teman, dan tetap semangat apapun yang terjadi. Oke, sekian dari aku. Besok kita sambung lagi dengan cerita-cerita yang lebih seru pastinya. Bye-bye.